Suatu saat ada seekor tikus di rumah Pak Tani. Rupanya Pak Tani mulai merasa terganggu dengan keberadaan tikus ini. Jadi Ibu Tani siang itu beli perangkap tikus. Beli apa? Perangkap tikus. Buat apa? Buat jebak tikus. Begitu sampai menjelang sore di rumah, ditaruh tuh di meja di ruang tengah. Pak, bilang ke petani, ini perangkap tikusnya. Mudah-mudahan ini tikus ketangkep. Rupanya obrolan itu dilihat oleh tikus dari bilik rumah Pak Tani. Wah, mati saya. Wah, Pak Tani beli perangkap. Habis tamat riwayat saya. Mulai keluar keringat. Jangan-jangan disinilah berakhirnya hidup saya. Karena tegang, takut, cemas, menjelang sore ini tikus keluar nemui temennya, Tuan Ayam. Tuan Ayam, ada apa Kus? Boleh enggak saya curhat? Curhat kenapa? Hati saya lagi galau. Galau kenapa Kus? Pak Tani beli perangkap tikus. Tuan Ayam tahu kan artinya riwayat saya bakalan berakhir, hidup saya bakalan mati. Tolong saya Tuan Ayam, kasih saya jalan keluar. Maaf ya Kus, itu urusanmu, gak ada urusan denganku. Selamat menderita ya Kus. Sedih, semakin galau. Akhirnya tikus tidak putus asa, pergi ke ibu kambing. Ibu kambing, boleh minta waktu sebentar? Ada apa Kus? Saya mau curhat, hidup saya sedang cemas, galau, panik. Kenapa Kus? Pak Tani masang jebakan tikus. Artinya hidup saya bakalan berakhir, saya bakalan mati. Tolongin saya dong Ibu Ayam. Sorry ya Kus, urus saja urusanmu masing-masing. Iya benar kata kambing. Kata kambing. Sorry ya Kus, urusanmu urus saja sendiri. Kebenaran saya sekarang lagi sibuk dan sebentar lagi akan ke posyandu. Rupanya RT nih, Bu RT rupanya. Sedih kambing, nggak putus asa, lapor. Moga-moga ini dapat pertolongan. Siapa? Nyonya Sapi. Nyonya Sapi, ada apa Kus? Saya cemas, saya panik. Kenapa? Hidup saya akan berakhir nanti malam. Pak Tani masang jebakan tikus, tolongin saya, bantu saya. Wah Kus, kayaknya itu karma dari perbuatanmu. Jadi silakan saja kamu sendiri, saya tidak ada urusan. Sedihlah tikus ini, masuk lagi ke sarangnya. Hari mulai malam, dia tidak takut, dia tidak berani keluar. Takut jebakan itu dipasang di beberapa tempat yang dia sendiri tidak tahu. Jadi dia diam sambil keringat mulai keluar. Hari malam, rupanya ada seekor ular yang masuk. Sang ular nggak tahu kalau ada jebakan tikus, dilewatin. Seekor ular terjebak pada perangkap tikus. Ibu Tani seneng, wih tikus nih kena nih. Maklum di desa kan gelap, tidak seterang di kota. Dengan percaya dirinya diambil tuh jebakan, dilepas disangkan tikus diambil. Ternyata ularnya matuk, cekrok ke kaki Bu Tani. Berbisa, pingsan. Ular lepas, Bu Tani pingsan. Pak Tani panik, malam itu diangkat ke kasur, diobatin. Sampai 2 hari rupanya sakitnya gak sembuh-sembuh. Pak Tani mulai berpikir, orang sakit supaya sembuh, makanannya biasanya harus yang bagus-bagus. Harus yang bergizi. Maka Pak Tani dalam pikirannya gak ada jalan lain kecuali bikin sop ayam dan nyembelih ayam. Maka ayam mulai disembelih. Dibikin sop oleh Pak Tani untuk nyuguhin Ibu Tani. Rupanya sakitnya gak sembuh-sembuh. Saudara-saudara yang dari Cicalengka, dari Garut, dari Cililin pada nengok. Karena banyak tamu yang nengok, Pak Tani mikir ini suguhan apa yang harus dihidangkan buat tamu yang banyak. Nyembelih kambing.
paling top bikin sop. Disembelihlah kambing, disuguhkan kepada tamu-tamu. Ternyata Ibu Tani akhirnya meninggal, Pak. Karena meninggal, Pak Tani selamatan. Butuh biaya banyak, dia sembelih sapi. Sebagian dijual, sebagian dimakan buat selamatan. Siapa yang mati akhirnya? Ayam, kambing, sapi. Padahal siapa yang terancam hidupnya? Tikus. Apa maksudnya sahabat-sahabat sekalian dari kisah ini? Sadari diri kita. Dalam kehidupan ini kita sering ketika ada teman curhat, ada teman minta pertolongan, ada teman minta bantuan, kita sering mengatakan dalam diri kita, maaf, itu kan urusanmu, gak ada dengan urusanku. Padahal boleh jadi datangnya teman membawa masalah pada kita, cara Allah akan menolong urusan dan masalah kita. Jangan jadi orang yang apatis bulan Ramadan ini. Jadilah orang yang sensitif untuk kebaikan, peka. Ibu-ibu sering gak, Bu? Kadang Allah tuh muter kalau mau ngabulkan doa kita. Ada seorang ibu doa, ya Allah, berikanlah bulan ini tambahan rezeki 10 juta ya Allah. 10 juta buat bayaran si Dede sekolah ya Allah. Ini tahajud, Ibu. Ya Allah, minta 10 juta, amin. Minta berapa tuh? Habis sholat subuh masih pakai mukena. Rumah ibu ada yang ngetok. Tok tok tok. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sambil tergopoh-gopoh ibu pakai mukena. Dibuka tuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ada apa, Bi? Rupanya saudara kita dari kampung. Ada apa, Bi? Ayo masuk, Bi. Aduh, saya deg-degan nih pagi-pagi Bibi datang. Ada apa, Bi? Maaf ya, Bu. Anak Bibi demam berdarah. Sudah 2 hari dirawat di rumah sakit. Jadi sengaja Bibi pagi-pagi ini mau pinjem uang karena ada obat yang harus ditebus 1 juta. Bibi minta tolong ya, Bu. Barangkali ada uang 1 juta, saya mau pinjem. Kita sering pakainya ini nih teman-teman. Nggak pakai ini. Kalau pakai ini, akal ngomong begini. Ya Allah, Engkau kan tahu doa saya kan minta 10 juta coba. Lah ini yang datang minta pinjam 1 juta. Ini kayaknya salah alamat ya Allah. Iya tidak? Doa kita minta 10 juta malah yang datang pinjam 1 juta. Kata akal tolak, kita aja butuh. Padahal tabungan kita ada tuh 2 juta. Karena nurut akal, nggak mau bertanya pada iman hati. Apa kata akal? Maaf ya Bi, kebenaran saya juga lagi butuh bayaran 10 juta bulan ini buat Dede dan belum ada. Punten ya Bi, belum bisa minjemin. Apa kata si Bibi? Ya sudah nggak apa-apa. Makasih ya Bu, assalamualaikum, pergi. Saya mau tanya pada sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya siapa yang datang ba'da subuh tadi? Siapa yang datang? Bukan malaikat, Allah yang datang, tapi lewat bibi kita. Allah mau ngabulin kita punya doa yang tahajud tadi. Tapi Allah punya hukum alam, punya aturan sunnatullah. Apa bunyinya? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan tolong urusan seorang hamba kalau hamba itu nolong saudaranya dulu. Allah akan permudah masalah seorang hamba kalau hamba itu mempermudah masalah saudaranya dulu. Allah yang datang. Jadi jangan bayangin ya nanti 10 hari Ramadan ini kita dapat berkah cahaya Lailatul Qadar tuh kita teramat sakral membayangkannya. Jadi kita lagi setengah tidur jelegenek berbaju sorban putih. Ada cahaya. Kemudian kita ditanya, "Marrabbuka?" Wa man nabiyuka. Ternyata siapa ini? Munkar Nakir. Jadi jangan bayangkan seperti itu. Pencerahan-pencerahan agama itu sederhana. Kayak tadi tuh habis subuh. Andai kita mau pakai iman, padahal ini malam ke-21 kita minta doa begitu, yang datang malah pinjem. Terus kita tanya, "Bi, maaf, sudah pergi ke rumah paman belum yang kaya?"
Belum. Entah bibi